Saat perang kembali meletus di Palestina dan mendapat sorotan masyarakat dunia, saya ingat bahwa salah satu front perlawanan besar dan penting di Palestina adalah kaum komunis. Namanya Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina. Jika Hamas berkiblat ke kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir, Front Rakyat ini menarik garis ke Uni Soviet. Setelah Soviet runtuh, mereka kemudian berkolaborasi dengan gerakan-gerakan seirama di Iran. Karena Front Rakyat Revolusioner yang turut angkat berdiri di Tanah Aqsa inilah, saya ingin mengajak teman-teman sekalian, penonton Jas Merah, untuk melihat lagi bagaimana suara dukungan dari Indonesia kepada Palestina dalam bentang sejarah. Terutama sekali bagaimana PKI, Partai Komunis Indonesia, mendukung kemerdekaan Palestina merdeka 100%. Kapan dan konteks apa PKI menyuarakan pembebasan Palestina? Juga cerita kecil kedatangan keluarga Yahudi dan pengusung gerakan Zionis di beberapa kota besar di bumi Jawa Dwipa sebelum bala tentara Dai Nippon mendarat di Indonesia. Sebelum Hitler melumat dan melakukan genosida di seantero Eropa. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir di Warung Arsip. Inilah Jas Merah Mojok, episode seruan PKI untuk kemerdekaan Palestina dan jejak Zionisme di Jawa. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Di episode Jas Merah kali ini, kita membaginya dalam 2 sesi dalam satu video. Tapi ikatannya tetap satu, sama-sama membicarakan Yahudi dan Zionisme. Bukan dalam konteks di sana, melainkan konteks di sini. PKI, Jawa, dan Palestina versus Israel. Kurang lebih begitu. Banyak beredar di sosmed potongan gambar yang itu loh, ada fotonya Dan Aidit yang lagi ngepalin tangan, saya lupa kanan apa kiri itu, dengan paragraf yang berisi dukungan atas kemerdekaan Palestina. Dalam konteks geopolitik internasional, apa dan bagaimana cerita yang melahirkan sepotong paragraf yang ada foto Aidit itu? Paragraf powerful yang mendukung Palestina merdeka itu adalah resolusi sidang pleno keempat CCPKI di kongresnya yang ke-7 di Jakarta selama 3 hari ya, 11-13 Mei 65. Jadi pleno itu dilaksanakan sebelum perayaan besar-besaran ulang tahun ke-45 PKI. Sebelum Soekarno ngeluarin semacam sikap ideologisnya bahwa kaum komunis itu yo kadang, yo sana. Yang dia ucapkan dalam sambutan ulang tahun ke-45 di GBK. PKI itu ya saudara. Resolusi Palestina merdeka itu saya temukan ada di resolusi ke-12 dari 14 resolusi sidang pleno PKI. Bulan Mei ya. Termasuk memuji sikap Kamboja yang memutus hubungan dengan Amerika. Itu resolusi ke-13. Mengutuk agresi Amerika atas negara Dominika. Resolusi ke-10.
dan bantu rakyat Vietnam mengusir Amerika dari tanah mereka. Resolusi ke-11. Nah, di resolusi ke-12 itu Israel ditempatkan oleh PKI sebagai musuh seluruh negeri Arab. PKI menemukan fakta bahwa hakikat dari masalah di Palestina itu adalah agresi komplotan Zionisme. Definisi Zionisme itu adalah berkomplot dan bersekutunya modal monopoli internasional Amerika Serikat Yahudi. Israel itu bagi PKI ini alat Amerika. Agresi itu dilakukan di bawah bendera PBB. Kalau sampai saat ini PBB nggak pernah berdaya berhadapan dengan revolusi Palestina, wow, itu sejak dulu kalah kayak gitu. Dan perjuangan rakyat Palestina ini ditempatkan PKI sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari perjuangan rakyat Asia Afrika melawan raja imperialisme yang dalam hal ini diimami oleh Amerika Serikat. Jadi bagi PKI revolusi Palestina itu bukan perjuangan rasialisme. Mendukung Palestina bukan karena ras bagi PKI ya. Bukan karena agama, juga bukan karena diskriminasi macam-macam. Tegas, mendukung Palestina sejatinya adalah karena panggilan perlawanan revolusi melawan agresi. Karena solidaritas negara Asia, Afrika, Amerika Latin, atau disingkat 3A melawan imperialisme. Poinnya di situ ya. Dan PKI konsisten dengan sikap ini. Kurang lebih 9 atau 10 tahun sebelumnya, berarti kurang lebih 5-6 ya. PKI itu mengeluarkan kutukan kepada Israel. Saat itu, tahun 56 itu, Israel terlibat konfrontasi dengan Mesir. Atau dikenal dengan krisis Suez. Terusan Suez ya. Di belakang Israel ada dua negara Eropa yang juga masih punya banyak sisa koloni di Asia dan Afrika. Inggris sama Perancis. Nah, PKI mendeklar bahwa mereka komunis berada di belakang Liga Arab. Di belakang Mesir, di belakang para pejuang Islam. Saya nemukan bahwa ada satu editorial di Harian Rakyat bertanggal 1 November 56. Di situ di editorial itu PKI jelas-jelas menyebut bahwa Israel itu agresor gila. Saya kira sikap PKI itu, seruan PKI di sidang pleno keempat itu yang sekaligus penyambut ulang tahun ke-45 yang sangat meriah menjadi seruan terakhir. GBK memerah. Kota-kota di provinsi dan kabupaten merah. Semuanya. Seruan PKI untuk kembalikan pengungsi Palestina, kembalikan rakyat Palestina ke rumah tanah mereka, saya kira menjadi seruan terakhir, panggilan solidaritas terakhir sebelum kaum komunis Indonesia sendiri mengalami genosida politik oleh junta militer yang notabene disponsori oleh Amerika Serikat. Itu terjadi hanya beberapa bulan setelah seruan resolusi ini digaungkan di forum tertinggi Partai Komunis Indonesia. Baiklah, kita memasuki bagian kedua dari video jas merah ini. Sesungguhnya dari perspektif sejarah, ada nggak sih
Yahudi. Ada nggak sih Zionis itu di Jawa? Saya rekomendasikan membaca buku tipis yang ini. Ini semacam monograf ringkas. Judulnya itu adalah Yudaisme di Jawa abad ke-19 dan 20. Penulisnya Romy Zarman. Tipis kan? Walaupun tipis, saudara sekalian, pustaka dan bacaan yang tertulis dalam daftar pustaka yang dipakai penulisnya ya, saya kira sangat menjanjikan gitu. Romy menyandarkan narasinya pada catatan kronik semasa gitu. Jadi bukan katanya, bukan jar ini. Alkisah ya, pada pertengahan abad 19 kurang lebih ada 20 keluarga Yahudi kaya raya yang berlayar ke Hindia. Itu Alkisah ya. Mereka berasal dari Amsterdam, ada yang dari Hanover, ada yang dari Den Haag, bahkan ya ada yang dari Frankfurt. Saat itu seperti dituliskan kembali oleh Romy Zarman ini ya, ada tokoh namanya Benyamin Joshua gitu. Dia adalah salah satu miliarder Yahudi. Sebelum dia ke Hindia itu dia minta izin dulu kepada pemerintah di Amsterdam. Dia pengen membangun sinagoge di Batavia. Oke, dijanjikan tanah sih. Tapi entah kenapa ya, janji itu hanya tinggal janji. Joshua dan sekitar 20 keluarga yang tinggal di Hindia ini sekali lagi bukan keluarga biasa-biasa saja. Mereka semua adalah pengusaha kaya raya. Kalau istilah sekarang oligarki transnasional. Menurut sensus ada hampir 1.000 jiwa Yahudi Eropa di Jawa. Ada di Batavia. Terbanyak memang di Batavia ini ya. Bandung ada. Semarang ada. Keluarga Yahudi tinggal Surabaya ada. Bahkan ada yang tinggal di Gombong, saudara sekalian. Tahu Gombong? Kebumen. Sampai Perang Dunia Kedua pecah yang membuat orang-orang Yahudi mengalami genosida yang sangat memilukan. Ya kayak PKI lah di Indonesia. Sinagoge yang dijanjikan oleh pemerintah Hindia Belanda itu nggak pernah bisa terbangun. Sinagoge ini sangat penting bagi keluarga Yahudi di Jawa. Ada sinagoge berarti ada rabi kan. Rabi itu kayak apa ya? Kayak pastor di Nasrani. Tanpa sinagoge, tanpa rabi, maka peribadatan kaum Yahudi hanya bisa dilakukan di rumah. Dan kepala keluarga lah yang terpaksa menjadi rabi bagi keluarga masing-masing. Kepala keluarga lah yang memimpin ritus keagamaan. Sembahyang pagi, sembahyang siang, sembahyang malam. Disinilah soalnya. Rabi ini penting bagi orang Yahudi. Apalagi buat keluarga Yahudi yang finansialnya itu turah-turah itu loh. Tetapi dalam praktek keagamaan mereka masih ortodoks. Upacara kelahiran, pernikahan, kematian itu hanya bisa dilakukan dengan kehadiran rabi. Karena rabi nggak ada ya nggak bisa dilakukan ritus-ritus tadi. Lahir, nikah, mati. Pernah ada rabi tapi matinya cepat. Nggak kuat dengan penyakit tropis di Jawa yang mematikan. Nah, seorang saudagar kaya Yahudi yang punya koneksi dagang dengan Keraton Yogyakarta pernah bersurat betapa diskriminatifnya pemerintah Hindia ini nggak nyediain rabi bagi para tentara Eropanya yang Yahudi. Sementara
Yang Nasrani disediakan pendeta, disediakan pastor. Dalam keyakinan orang-orang Yahudi, terutama yang ortodoks nih, yang soleh, yang praktek sunat bagi lelaki jelang akhir balik sangat penting dan ya sesuai dengan namanya vital. Memotong kulup, alat vital lelaki belia itu bagi kaum Yahudi sangat vital. Betapa bingungnya mereka, saudara sekalian. Apalagi dalam keyakinan Yahudi Ortodoks ini, khitan atau sunat haruslah dilakukan seorang bongsupit yang bersertifikat, juru supit yang diakui negara. Namanya kerabian. Dalam Yudaisme, bongsupit itu disebut mohel. Di Jawa nggak ada bongsupit seperti itu. Nggak ada mohel bersertifikat. Palingnya bongsupit dengan fasilitas go green. Tahu kan go green? Yang pakai alat non logam itu loh. Itu loh sembilu. Menyunat pakai kulit bambu itu loh, kan tajam sekali itu. Nah itu bongsupit dari Jawa itu. Kok saya teringat lagi ya poster segede gaban kalau kalian mau masuk ke kawasan Candi Prambanan gitu. Kalasan gitu ya. Itu nyolot mata bener itu. Teksnya besar sekali, pakai Arial, bold lagi. Bongsupit bogem. Oke, lupakan bogem tadi ya. Pertanyaannya, kalau keluarga Yahudi ini mau nyunat anak-anaknya, anak laki gitu, terus mereka mau kemana? Nah, menurut penemuan Romy Zarman ini, mereka menyeberang ke Singapura, ke Riau, ke Batam dulu. Mahal dan jauh betul. Misalnya ya, kalau keluarganya di Kebumen gitu loh, atau Semarang gitu, harus ke Singapura gitu untuk hanya sunat itu loh. Jadi hanya untuk sekedar supitan itu, hanya untuk khitan itu mahal sekali ke Singapura gitu. Baik, keluarga Yahudi kemudian berpolitik di Hindia Belanda bersamaan dengan munculnya gerakan di Eropa. Keluarga Yahudi di Eropa mulai tertekan oleh fasisme Nazi. Mereka itu mulai mikirin bagaimana ya kita bisa bikin negara sendiri yang bernama Israel. Di Bandung contohnya, muncul loh ada sekolah Ibrani tahun 30-an. 30-an berarti ya tahun-tahun PNI lah. Soekarno gitu. Di sekolah Ibrani ini di Bandung, anak-anak Yahudi diajarkan kembali secara formal dan tertata kurikulumnya untuk mengenal identitas kebangsaan mereka. Saat tiba apa yang mereka sebut bulan kemenangan atau bulan Adar, Yahudi Bandung ini merayakannya dengan penuh sukacita. Di Surabaya, klub intelektual berdiri. Namanya Klub van Jose Intellectualen. 1930 juga bikinnya. Klub ini membuka kursus bahasa Ibrani. Ngenalin lagi aksara nenek moyang mereka. Karena nggak pernah dibangunkan sinagoge, Yahudi yang banyak duit ini kemudian berinisiatif membeli sendiri properti. Nah, ada properti dari seorang dokter Belanda. Properti atau rumah inilah mereka sulap menjadi sinagoge. Ada di Jalan Kayon 40 Surabaya. Kalau kalian sering ke Kalimas, nah itu di pinggir Kalimas, Gubeng. Di situ ada sinagoge Yahudi. Gerakan Zionisme ini saya kira adalah gerakan politik Yudaisme yang ingin punya negara. Nah ini yang menarik. Diberi nama Palestina Fonsen. Palestina Fonsen. Jadi sejak awal
mereka ini sudah ngincar sebetulnya Palestina untuk jadi tanah air mereka. Ada Palestina Fonsen mereka bikin di Hindia Belanda. Mengincar Yerusalem seluruhnya sebagai negara Israel. Respon kalangan pergerakan atas Palestina Fonsen ini bagaimana? Nah, di situ saya belum nemuin data. Bagaimana respon mereka? Soekarno sendiri itu sibuk memaki dan mencela fasisme. Mengutuk Hitler habis-habisan. Kalian buka aja ya. Buku di bawah Bendera Revolusi. Ada di jilid 1 tuh. Soekarno itu mati-matian dapat buku tentang fasisme. Lalu dia bikin 4 esai sekaligus. Ada yang dimuat di majalah Panji Islam. Ada juga yang dimuat di majalah Pemandangan gitu. Jadi ada di buku di bawah Bendera Revolusi. Silakan buka kalau punya buku tebal itu. Jilid 1. Jadi para pengerek bendera Palestina Fonsen ini di Eropa ini itu nggak pernah diusik oleh orang-orang pergerakan. Karena mungkin mereka baru tahap akan. Mereka masih dalam status korban genosida. Sebagai bayi imperialisme pun masih jauh kayaknya. Apalagi monster imperialisme. Seperti hari ini. Belum. Mereka mulai bergerak dan menyuntikkan DNA monster imperialisme itu di penghujung tahun 40-an. Yang kemudian membuat Indonesia secara de facto maupun de jure enggak pernah berkompromi. Bahkan sampai akhir hayatnya di tahun ke-45 pada tahun 65 PKI menyerukan imperialis Israel ini harus dilawan karena mereka adalah agresor gila. Terkait dengan Israel si perampas tanah orang ini, saya ingat anekdot tua dari Minang yang dikutip oleh Tan Malaka. Judulnya itu Hikayat Belanda Pemintah Tanah. Saya bacakan ya, yang ada di buku Gerpolek di halaman 80 terbitan Jambatan. Kata Sahibul Hikayat, setelah dapat tanah sebidang, maka dipagarilah tanah itu. Sepanjang pinggir pagar itu ditanamilah ubi jalar. Ubi jalar ya. Ubi itu menjalar kian kemari keluar pagar menuju ke 4 penjuru alam. Setelah cukup jauh menjalar keluar, maka dilangsungkannya lah pagar yang semula-mula itu supaya dapat meliputi ubi yang sudah menjalar itu. Jadi pagarnya ngikuti ubi. Memang ubi itu adalah hak miliknya. Katanya. Tanah baru yang diliputi ubi yang merupakan hak miliknya itu hak miliknya pula. Demikian Belanda memagari ubinya itu sampai puas hatinya. Sekarang mari ganti kata Belanda itu menjadi Israel. Ataupun nama negeri yang punya ambisi kuat jadi petani ubi yang gak tahu diri itu. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator Partikelir di Warung Arsip. Sampai jumpa di Jas Merah Mojok lain. Di episode lain topik. Salam untuk Anda semua.